Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Desi dan Surana. Di sini saya mahasiswa kedokteran FKIK UMSU. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan melakukan remedial tugas untuk menjelaskan mind map untuk blok basic endocrine. Jadi apa itu basic endocrine ini? Jadi basic endocrine ini sistem kelenjar di dalam tubuh yang menghasilkan hormon dan melepaskannya itu langsung ke darah. Dia untuk mengatur fungsi berbagai organ. Jadi endokrin ini itu sistem pengiriman pesan kimia di dalam tubuh. Untuk cara kerja sistem endokrinnya ini, yang pertama itu adalah kelenjar endokrinnya itu untuk memproduksi atau membuat hormon, lalu hormonnya itu dilepaskan ke dalam darah, lalu darah itu menghantarkan hormon ke organ target. Untuk organ target akan merespon jika memiliki reseptor yang sesuai. Untuk contohnya ini seperti setelah makan kan kadar gula itu darah meningkat kan, kadar gula darahnya meningkat. Lalu pankreas itu melepaskan hormon insulin untuk menurunkan kadar gula darah di tubuh. Lalu insulin ini membantu sel-sel tubuh. Nah, lalu kadar gula darah kembali normal. Jadi yang pertama ini ada hipotalamus, lalu ada hipofisis, hipofisis anterior dan juga posterior. Jadi urutannya itu dari hipotalamus, hipofisis anterior dan juga hipofisis posterior. Yang pertama ini ada hipotalamus, dia menghasilkan hormon releasing dan juga inhibiting. Dia untuk mengontrol hipofisis anterior, contohnya TRH, CRH, GnRH, dan juga GHRH. Dan somatostatin, dopamin. Lalu untuk hipofisis anterior, dia atau hipofisis, TSH untuk merangsang tiroid, hormon ACTH merangsang korteks adrenal, GH pertumbuhan, pertumbuhan tubuh, tulang. Lalu ada VRL atau prolaktin untuk produksi ASI pada ibu hamil. Lalu FSH dia untuk follicle ovarium dan juga spermatogenesis. Untuk LH ini dia untuk ovulasi pada corpus luteum dan juga testosteron. Untuk hipofisis posterior dia ADH vasopressin itu untuk mereabsorpsi air di ginjal. Lalu oksitosin ini untuk kontraksi uterus dan juga ejeksi ASI. Lalu yang kedua ini ada organ tiroid. Dia organ salah satu endokrin. Dia menghasilkan hormon-hormon juga. Yang pertamanya ada hormon T4 atau tiroksin. Dia ini hormon utama, dia prohormon sebelum aktif di fase di hormon T3 triodotiron ini dia sudah aktif. Terus kalsitonin menurunkan Ca2+ di dalam darah. Jadi di dalam darah itu ada Ca2+, dia fungsinya ini untuk menurunkan Ca2+ itu di dalam darah sendiri. Lalu untuk fungsi T3 T4 ini dia yang pertama itu ada meningkatkan metabolisme basal, lalu untuk pertumbuhan dan juga perkembangan dalam tubuh dan juga perkembangan otak. Lalu ada sensitivitas katekolamin dan juga termogenesis untuk pengaturan suhu di dalam tubuh. Untuk regulasinya sendiri ini ada TRH, lalu FSH dan juga tiroid, T3 dan T4. Itu untuk feedback negatif. Lalu yang ketiganya ada organ paratiroid, dia hormon yang dihasilkan itu ada VTH atau parathormon. Fungsinya ini ada untuk meningkatkan Ca2+ darah. Dia kebalikannya, dia menurunkan fosfat darah. Lalu untuk tulangnya sendiri dia untuk meresorpsi tulang. Lalu untuk ginjalnya untuk reabsorpsi Ca2+ dan juga ekskresi fosfat. Lalu untuk usus dia tidak langsung via vitamin D aktif, dia mengabsorpsi Ca2+. Regulasinya itu ada hipokalsemia dan juga meningkatkan VTH dan juga feedback negatif. Untuk pankreas, ini organ pankreas, ada beberapa komponen, ada sel B, dia menghasilkan insulin, jadi untuk menurunkan glukosa darah, lalu menaikkan glukosa, uptake glukosa dan glikogenesis, lipogenesis dan juga sintesis protein. Lalu ada sel alpha, dia glukagon, dia untuk meningkatkan glukosa di dalam darah, untuk glikogenolisis dan juga gluconeogenesis dan juga lipolisis. Lalu ada sel ini untuk menghasilkan hormon somatostatin, dia untuk menghambat insulin, glukagon, dan juga GH. Nah, untuk regulasinya sendiri, insulin kan naik saat
hiperglikemia, insulin naik. Karena untuk menurunkan kadar gula darah dalam tubuh. Sedangkan kalau untuk glukagon itu, misalnya tubuh sedang kekurangan gula darah di dalam tubuh. Maka dihasilkan glukagon tersendiri dari sel alfa ini. Lalu yang kelima ini ada adrenal. Dia organ adrenal ini ada kelenjar anak ginjal. Ini medula adrenal nih. Medula adrenal nih. Ini kelenjar adrenalnya. Ada dua bagian, ada korteks adrenal dan juga medula adrenal. Untuk korteks adrenal ini ada beberapa zona. Yang pertama ini ada zona glomerulosa. Dia menghasilkan mineral kortikoid untuk menghasilkan aldosteron, lalu untuk meningkatkan reabsorpsi natrium dan juga air di ginjal. Lalu untuk mengekskresi kalsium dan juga hidrogen. Lalu untuk zona fasciculata ini glukortikoid menghasilkan kortisol. Kortisol sendiri itu hormon stres dalam tubuh manusia. Lalu metabolisme ini untuk meningkatkan gluconeogenesis, antiinflamasi, dan juga imunosupresan. Lalu respons stres. Untuk zona reticularis, dia androgen atau dia prekursor. Dia juga salah satu prekursor hormon seks. Lalu untuk medula adrenal ini, bagian medula adrenal ada katekolamin, dia menghasilkan adrenalin dan juga noradrenalin. Dia merespon fight or flight. Dia meningkatkan denyut jantung, tekanan darah, dan juga bronkodilatasi, dan juga meningkatkan glukosa darah dalam tubuh. Lalu yang ke 6 nih, yang 7, ini gonad. Dia ada di ovarium dan juga testis. Dia ada estrogen. Estrogen ini untuk perkembangan karakteristik sesuai sekunder. Terus ada proliferasi endometrium untuk progesteron sendiri untuk mempersiapkan dan mempertahankan endometrium. Lalu menghambat kontraksi uterus, inhibin menghambat FSH. Untuk di testis sendiri, dia ada hormon testosteron. Dia untuk perkembangan karakteristik seksual sekunder pria, spermatogenesis, anabolik, otot untuk otot dan tulang, lalu inhibin untuk menghambat FSH. Ini regulasinya dari GnRH, lalu FSH dan juga LH. Lalu ke gonad, estrogen, progesteron, testosteron, lalu ini feedbacknya ke hipotalamus dan hipofisis. Baik lagi ke bagian sini. Lalu ada jaringan endokrin lain lagi. Yang pertama itu ada pineal, dia untuk menghasilkan melatonin, atau ritme sirkadian ini pada bagian tubuh. Jadi saat tubuh kita sedang tidur, dia menghasilkan melatonin. Lalu ada timosin ini untuk mematangkan limfosit T. Dari adiposa ini atau dia menghasilkan leptin, dia untuk nafsu makan dan juga metabolisme. Lalu di jantung ini ada ANP dan juga BNP untuk natriuresis dan juga vasodilatasi. Di ginjal ini ada eritropoietin. Lalu di saluran cerna ada gastrin, sekretin, CCK dan juga grelin dan GLP-1. Lalu di plasenta ini menghasilkan hormon HCG, HPL, progesteron dan juga estrogen. Jadi untuk korelasi kliniknya itu kalau misalnya hipertiroid itu dia klinisnya itu lelah, terus intoleransi dingin, kontraksivasi dan juga bradikardia. Lalu kalau hipertiroid dia gelisah, intoleransinya itu panas, diare dan juga takikardia. Lalu untuk diabetes mellitus dia itu defisisi insulin dan juga hiperglikemia kronik. Lalu ada Cushing syndrome, dia hiperkortisolisme. Lalu ada Parkinson Addison, dia disease penyakit ini untuk penyakit ini disebabkan oleh hipokortisolisme dan juga hiponatremia dan juga hiperkalemia. Lalu ada diabetes insipidus, dia defensisi ADH, poliuria dan juga poliseptia. Untuk prinsipnya umum perintah ini, hormon itu bekerja spesifik pada sel target, ada reseptor spesifik. Mekanisme aksi hormon ini yang pertama adalah dari peptida atau protein, lalu melalui reseptor membran ke second messenger, lalu perubahan fungsi sel. Lalu yang kedua ini ada steroid T3 atau T4, dia untuk reseptor intrasel, dia mengatur transkripsi gen. Lalu untuk feedbacknya ini kalau negatif dia mayoritas sistem endokrinnya itu menjaga homeostasis, keseimbangan. Lalu untuk positif ini dia untuk persalinan, dia masuk oksitosin dan juga ovulasi, telunjakan LH. Untuk ritme sirkadian ini banyak hormon yang mengikuti ritme harian, kortisol meningkat saat pada pagi hari.
Lalu transport hormon bebas atau aktif dan juga terikat protein reservoir. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.